Halo, Chun Chumian, jemput adikmu cepat ke restoran. Oke. Kita akan segera tiba di Dali. Mohon siapkan barang bawaan Anda sebelumnya. Mau aku kencan buta? Hidak akan. Aku lari sampai sini. Mana bisa kau menangkapku? Aku menunggumu di parkiran. Ayo, Pak. Halo? Lin Wanyi, kau hebat juga ya. Jangan kau bisa lolos dari pengawal dan menghindari kencan buta ini. Kau harus bertemu dengan anak Tante Su. Kalau tidak, semua kartumu akan kublokir. Menyebalkan. Siapa lo? Ayo, Pak. Orang itu sudah pergi. Ah? Tidak apa-apa. Jangan bergerak, aku bantu. Ah. Kali ini jangan bergerak. Aku bantu. Sopir ini tampan sekali. Sopir ini ganteng banget ya. Oke. Kamu punya panggilan dari 138-88-188. Halo, Chun Chumian, sudah jemput adikmu? Sucun sebentar lagi sampai. Jangan sampai telat ya. Hari ini kita makan malam bersama. Baiklah, sudah tahu. Dia mau kencan buta ya? Kalau ibuku tahu aku punya pacar, aku tidak perlu kencan buta lagi. Kamu hari ini mau kencan buta ya? Ibuku memaksa aku bertemu dengan anak temannya yang baru pulang dari luar negeri. Bagaimana kalau kita saling bantu? Lagi pula, ibuku juga belum pernah bertemu dengan dia. Kamu bantu aku pura-pura saja. Kamu juga harus menghadapi keluargamu kan? Sama-sama untung. Gadis ini jauh lebih baik daripada Sucun. Dengan dia sebagai tameng, keluarga seharusnya tidak keberatan. Oke, ayo. Halo? Chun Chumian, kamu di mana? Para sesepuh. Ini pacarku, Lin Wanyi. Permisi, boleh difoto? Boleh, Nona. Kalau suka, Nona juga bisa coba pakai. Oke. Setiap barang di sini harganya tidak murah. Ada apa denganmu? Jangan biarkan sembarang orang masuk, apalagi menyentuh barang pameran ini. Karena barang-barang ini dipamerkan untuk dilihat orang, kenapa aku tidak boleh melihatnya? Melihat sih boleh. Tapi kalau rusak, apa kamu sanggup menggantinya? Halo, permisi. Apakah barang ini dijual? Dijual. Kalau begitu, yang ini saja. Tolong bungkuskan. Jangan sok kaya deh. Bukan urusanmu. Gesek kartu. Nona, kartu ini tidak bisa digesek. Kalau begitu, coba yang ini. Dan yang ini? Yang ini juga tidak bisa. Kukira dia putri orang kaya. Sudah kubilang, jangan biarkan sembarang orang masuk. Kalau tidak mampu beli, ya sudah. Ngapain sosokan? Aku mampu beli atau tidak, bukan urusanmu. Kalau aku mau beli, aku beli karena aku suka dan rela. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Mampu atau tidaknya aku membeli, bukan urusanmu. Kalau aku mau beli, itu karena aku suka. Dan aku rela membelinya. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Tak Chumian. Entah dari mana datangnya wanita miskin dan kasar ini. Aku hanya ingin mengingatkannya. Jangan sembarangan menyentuh dan mengambil. Ini kan milikmu.
Sucun. Bertahun-tahun kamu sama sekali tidak berubah. Tadi aku melihat semuanya. Dan lagi, dia bukan wanita miskin dan kasar. Dia pacarku. Kalau kamu terus memfitnah, awas saja aku akan menuntutmu ke pengacara. Nona Lin ini pakaian yang dia kenakan dibeli di mana? Barang obralan. Berani-beraninya menenteng tas Hermes. Tidak tahu diri dia siapa. Kalau aku jadi kamu, aku akan mundur saja. Akulah yang pantas untuk Kak Cumian. Nona ini memang terlihat dari keluarga kaya. Penuh barang bermerek. Tapi, Nona, wajahmu itu oplasnya seperti lumayan cocok juga. Wajahnya cantik sekali. Sayang sekali, sayang sekali. Pilihan Cumian adalah kebebasannya. Kalau dia tidak suka padamu, meskipun kamu operasi plastik jadi sise, tidak akan ada gunanya. Silakan makan semuanya. Aku pergi dulu. Kalau kamu tidak keberatan, aku punya tempat tinggal. Tidak bisa. Kamu ikut aku saja. Nanti kalau harus acting, akan lebih mudah. Baik, Fah. Ayo pergi. Ini hanya ada satu ranjang. Bagaimana kita tidur? Bagaimana kalau kita? Jangan berpikir macam-macam. Aku bukan wanita seperti itu. Kalau begitu, aku tidur di sofa. Aku tidur. Aku pria, mana mungkin membiarkanmu tidur di sofa? Aku tidur. Kamu tidur di sofa. Itu. Maaf soal hari ini. Sebenarnya, Sucun itu biasanya tidak seperti ini. Aku juga tidak tahu. Ada apa dengannya hari ini? Kalau begitu, si Sucun itu sangat ingin bersamamu. Aku mau lihat saja apa istimewanya dia. Oh ya, namaku Lin Wanyi. 26 tahun dari kota Jincheng. Lulusan desain. Pengangguran. Tidak punya kebiasaan buruk. Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita menikah dan mendaftar? Biar ibuku tidak cerewet lagi. Kamu tidak takut kalau aku orang jahat? Itu lebih baik daripada kembali dan menikah dengan orang yang belum pernah kutemui. Lagi pula, kita kan tidak benar-benar menikah. Nanti kalau waktunya tiba, kita cerai saja kan? Kenapa? Kamu tidak berani? Atau kamu merasa aku tidak sebaik adikmu si Chun itu? Tidak pantas untukmu. Menikah ya menikah. Siapa takut? Tapi, aku cuma pegawai biasa. Rumah ini juga kamu lihat sendiri, sewaan. Punya mobil 1. Jangan sampai kamu menyesal. Tenang saja, aku tidak akan mengganggu hidupmu. Tapi, saat kita tampil sebagai suami istri, kita harus bekerja sama dengan baik. Kalau begitu, kita harus membuat 3 perjanjian. Lagi pula, kita tinggal serumah. Sudahlah, ini kan pernikahan pertama kita. Hari ini harus dirayakan. Ayo, makan enak. Kamu suka masakan apa? Ada pantangan makanan? Aku bisa makan apa saja. Pesan saja apa yang kamu suka. Yakin? Mau ikut seleraku? Yakin. Kenapa tidak makan? Tidak cocok di lidah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minum air. Anda apa? Malu ya? Tadi kan berani sekali. Bukankah ini Presdir Chun? Kebetulan sekali. Ini siapa ya? Ini tunanganku. Teman baikku yang sudah lama tidak bertemu. Benar kan? Benar. Soal pameran perak Yinbo itu, apakah Anda sudah mempertimbangkan? Hal ini. Nanti saya akan jelaskan lebih detail kepada Anda. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi.
Baiklah, saya permisi dulu. Hati-hati di jalan. Presdir Kun, bukankah kamu cuma pegawai biasa? Ternyata kamu bekerja di Jiangcheng Group ya? Aku sudah lama dengar. Produk Jiangcheng Group bukanlah produk, melainkan karya seni. Sebenarnya, posisi desainer di perusahaan kami selalu dalam kondisi tidak penuh. Jika kamu benar-benar punya ide ini, aku mendukungmu mengejar impianmu. Sudah sampai. Coba duduk di sini. Ada apa? Dia gila. Aku juga mau gila. Ada apa-apa, kamu bisa cerita padaku. Tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Atau aku salah lihat. Semua orang tahu, sebuah kelompok tidak bisa tanpa pemimpin. Untuk mengubah kondisi perusahaan saat ini, tuan muda keluarga Chun kembali dari Belanda setelah menyelesaikan studinya. Selamat datang, Presdir Zeng. Silahkan duduk semuanya. Nama saya Chun Chumian. Karena ayah saya, Chun Tai, sakit parah, saya kembali ke negara ini. Mengikuti wasiatnya, saya mewarisi Jiangcheng Group. Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini. Hanya ingin memberitahu kalian semua, Jiangcheng Group masih milik keluarga Chun. Perbedaan suhu siang dan malam terlalu besar. Sebaiknya kamu tetap menyelimuti ini. Terima kasih. Sebenarnya aku bisa menyelimuti sendiri. Sudah lapar secepat ini? Mau makan apa? Tapi di rumah sepertinya hanya ada sayuran dan mie. Mau makan? Mau. Kamu punya keahlian ini juga? Kalau begitu, tunggu sebentar. Coba ini. Resume lamaran kerja. Kamu benar-benar mau cari kerja di sini? Cepat makan. Kamu bisa menumpang mobilku. Kamu yang bayar bensin. Proposal ini berkali-kali tidak memuaskan klien. Apa? Desainer utamanya sudah diganti. Beri dia 2 hari lagi. Kalau tidak bisa memperbaikinya, suruh dia pergi. Manajer uang, itu Anda tenang saja. Kami pasti akan segera memperbaikinya. Sun, Ya, ya. sebelum gelap, kirimkan yang baru padaku ya. Baik. Siap manajer uang? Hati-hati, manajer uang. Hati-hati, manajer uang. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat, cepat, cepat pergi. Manajer uang, pesanan ini sudah diubah berkali-kali, tapi pelanggan masih belum puas. Kalau kali ini masih tidak berhasil, kamu boleh pergi. Presdir Chun. Aturkan aku posisi asisten biasa. Jangan biarkan bawahan tahu kalau aku adalah presdir. Lalu, berikan aku semua data orang yang diwawancarai hari ini. Hari ini ada sekitar 100 orang yang diwawancarai. Anda, Bagaimana? Kapan perkataanku jadi tidak mempan begini? Aku bilang ambil, ya ambil. Apa kamu terlalu santai? Ingin mencari pekerjaan lain? tidak. Presdir Chun, aku akan segera melakukannya. Nona ini. Sepertinya kamu salah tempat. Saya mau berdiri di mana saja, bukan urusanmu untuk ikut campur. Jiangcheng Design. Bukan tempat-tempat sembarangan orang bisa wawancara. Baik, sah. Akan kubiarkan kau lihat sendiri. Apa itu orang sembarangan? Hei, lihatlah kami semua ini. Sudah antre dari pagi. Kamu main serobot saja. Kamu tahu siapa saya? Berani-beraninya kamu menarik saya. Kamu siapa sih? Kelakuanmu ini tidak pantas. Cepat rapikan bajumu, bawa CV ini, dan ikut saya masuk.
Masuk. Bawa CV-mu dan ikut masuk. Masuk. Kamu ke belakang sana. Bukan begitu, Kak. Kamu bercanda ya? Dia yang menyerobot antrean. Kenapa saya yang disuruh ke belakang? Kalau tidak mau antre, kamu bisa pergi. Jangan kira semua orang mudah ditindas. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dendam ini harus kubalaskan hari ini. Kamu punya orang dalam ya. Hari ini, kakak akan memberitahumu. Presiden Jiang Cheng saja tidak saya anggap. Tunggu saja kalian dipecat. Kamu, Chun Chumian, Simi, cepat. Sekarang ikut aku pulang. Perusahaan bobrok ini tidak usah ditempati juga tidak apa-apa. Palingan aku yang biayain kamu. Ada apa? Pulang. Membiayai seorang presiden direktur. Ada apa ini? Kamu tamat. Masalah ini tidak sesederhana itu. Kenapa orang-orang ini jahat sekali? Jahat dan busuk. Busuk sampai ke akar-akarnya. Kamu pasti banyak menderita di perusahaan. Situasi seperti hari ini pasti sering kamu lihat. Entah bos perusahaan ini tahu atau tidak tentang kebusukan orang-orang ini. Perusahaan publik macam apa ini? Menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan. Tenang saja. Hari ini aku pasti akan memberimu keadilan. Orang-orang ini kamu mau tangani bagaimanapun, silahkan. Selidiki dengan ketat. Pasti bisa menggali kebusukan orang-orang ini. Betul. Tanggani sesuai peraturan perusahaan. Orang-orang ini harus dipecat, Dan. Tidak adil. Bagaimana kamu akan memberiku keadilan? Tidak adil. Bagaimana kamu akan memberiku keadilan? Oh, Aku bisa menulis laporan dan menjelaskannya. Kalau tidak bisa, aku akan menunggu di depan kantor Presdir. Bukankah kamu bilang kenal Presdir? Kamu bisa langsung menyerahkannya. mana ada aku kenal Presdir? Aku cuma asal bicara karena panik. Kesal dengan mereka yang lewat orang dalam. Oh. Presdir sialan ini. Orang-orang di perusahaan ini memang begitu. Presdir ini pasti bukan orang baik. Ternyata kamu tidak kenal ya? Aku kira kamu bisa membantuku bicara baik-baik dan membantuku naik jabatan. Kun Chu Mian, bisakah kamu sedikit lebih berambisi? Bisakah kamu hidup dengan jujur dan membumi? Betul. Jujur dan membumi. Baiklah, baiklah. Kamu pasti lelah dengan semua masalah hari ini. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Nanti malam setelah aku pulang kerja, aku akan membawakan makanan enak untukmu. Kalau begitu, kamu pergi kerja dulu. Oh ya, jangan sampai diintimidasi orang lain. Tetap membumi. Jujur dan adil. Presdir Kun. Tolong berikan komentar tentang 2 draft desain ini. Presdir Chun. Saya salah. Saya yang menjiplak draft orang lain untuk lamaran putri saya. Direktur Chin, Jiang Cheng Group adalah perusahaan yang Anda dan ayah saya bangun bersama. Jika Anda meminta maaf kepada saya, itu akan sangat memalukan bagi keponakan Anda ini. Ini semua karena saya. Sesaat bingung. Tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu hubungan Anda dengan nona itu. Hubungan? Ini semua karena saya sesaat bingung. Tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu hubungan Anda dengan nona itu. Hubungan? Jika bicara soal hubungan, menjiplak draft desainer He Yuan setelah sedikit diubah, lalu memberikannya kepada putri Anda untuk wawancara. Dan di depan banyak orang, Anda membawa masuk putri Anda yang terlambat ke ruang ujian. Itu juga. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun di luar negeri. Perusahaan ini pasti sudah kau kuasai, Wang Zhu. Perusahaan ini butuh udara segar. Aku bawa sushi. Kun Chu Mian, aku tidak sedang bermimpi kan? Aku diterima di Departemen Desain Jiang Cheng Group. Mereka memintaku segera bergabung.
Selamat ya. Sepertinya ada seseorang yang meremehkan kemampuannya sendiri. Aku akan mengandalkanmu untuk menghidupiku. Sepertinya itu akan segera terwujud. Tentu saja. Tapi setelah keributan tadi, mereka masih menerimaku. Jangan-jangan mereka ingin aku masuk lalu menyiksaku. Tidak mungkin kan? Mungkin saja presdir dan manajemen mereka melihat desainmu dan menganggapmu berbakat. Hari ini bisa dibilang berkah di balik musibah. Tidak benar. Kuncu Mian. Kau. Aku tidak akan apa-apa. Aku cuma pegawai biasa. Aku bahkan belum pernah melihat presdir. Oh iya. Pantas saja hari ini suasana kantor aneh sekali. Mungkin karena masalah ini. Ini terlalu kebetulan kan? Aku hampir mengira kamu adalah presdir itu. Bukan, presdir mana yang kamu tahu? Tinggal di rumah sewaan. Dan berbagi sewa? Benar juga. Nona Lin, Ini meja kerjamu. Baik, terima kasih. Tolong fotokopi dokumen-dokumen ini. Akan dipakai untuk rapat nanti. Setelah difotokopi, berikan padaku. Malam ini kita akan lembur. Coba lihat berapa banyak orang di departemen kita. Pesan kopi ya. Sebentar lagi sudah siang. Sudah pesan makanan online semua kan? Lihatlah desain ini. Tolong tambahkan beberapa detail untukku. Setelah selesai, berikan padaku ya. Sebelum pulang kerja. Aku. Maaf, Anda ini manajer atau presdir? Kenapa padahal jelas-jelas ini bukan pekerjaanku? Anda menyuruhku menyelesaikannya. Karena kamu karyawan baru. Kenapa aku harus membantumu berbagi pekerjaan hanya karena aku karyawan baru? Kalau berani gajimu, biar aku bantu tanggung juga dong. Kamu pria dewasa, tapi malah kasih kerjaan ke aku yang cewek kecil. Apa kamu nggak malu? Kok ngomongnya begitu? Ya aku ngomongnya begini. Apa aku? Bisa bicara nggak sih? Kamu sini sebentar. Pria tadi kamu kenal? Pria yang mana? Yang mejanya dekat kamu, yang ngobrol sama kamu itu. Aku sama sekali nggak kenal dia. Nggak kenal dia, tapi kamu ngobrolnya senang banget. Chun Chumian, jangan-jangan kamu cemburu ya? Cemburu apa? Aku cuma ingatkan kamu. Jangan pacaran di kantor. Kalau begitu, kita berdua kan sudah menikah. Apa ini termasuk pacaran di kantor? Pokoknya kamu nanti jauhi pria lain. Kalau kamu? Aku ndak termasuk. Aku kan sudah menikah. Hei, kamu ini, apa itu cincin? Cincin kawin yang kudesain sendiri. Lalu, punyaku mana? Kita akan nikah bohongan. Kurasa tidak perlu kan? Sudah selama ini, apa kau tidak sedikit pun tertarik padaku? Diam. Apa itu jawabanmu? Lihat, bagus tidak desainku? Aku suka yang ini. Yang ini lebih berdesain. Tapi, kau tetap harus mendesain satu untukku. Itu tergantung moodku.
Bagaimana aku bisa bermimpi seperti ini? Benar-benar gila. Tidak mungkin. Aku pasti sudah gila. Kau mau kemana? Cepat kemari dan makan sarapanmu. Oh. Itu, kau makan saja pelan-pelan. Aku pergi dulu. Menurutmu, siapa sebenarnya wanita itu? Wawancaranya kacau begitu. Tapi hasilnya, wakil direktur Kin malah dipecat. Bukankah dia bilang, dia bahkan tidak menghargai Presdir? Bos terbesar di sini bukannya bermargacun ya? Bermargacun. Margacun. Itu, di departemen penjualan kita, bukannya ada yang bermargacun. Jangan-jangan dia, sepertinya bukan deh. Setiap hari dia pakai mobil bekas bobrok, sibuk kesana kemari di departemen penjualan. Mana mungkin dia Presdir? Lalu, dia itu siapa sebenarnya? Wajahnya sih lumayan cantik. Jangan-jangan dia kerja yang begitu. Dunia ini memang aneh-aneh saja. Betul. Zaman sekarang memang ada-ada saja orang. Kalau aku tidak salah ingat, sekarang ini negara hukum. Menyebarkan rumor itu melanggar hukum. Kamu dan si Chun dari departemen penjualan itu sebenarnya ada hubungan apa? Aku dengar dia tiba-tiba masuk ke departemen penjualan. Hubunganku dengannya? Apa urusanmu? Kamu tidak ada kerjaan ya? Setiap hari ganti muka ya? Setiap hari beda. Tidak ada. Aku beritahu kamu. Waktu aku baru datang juga begitu. Senior membimbing junior. Semua orang melewati itu. Aku tidak bermaksud buruk. Maaf sekali, aku tidak mempan dengan cara ini. Saling menghormati. Aku mau pulang kerja. Silakan saja. Itu. Kamu mau kemana? Aku antar. Terima kasih, tidak perlu. Jangan sungkan begitu. Aku tulus minta maaf padamu. Ini juga tidak jauh. Bagaimana kalau... Aku antar saja. Kalau kamu mau terus bekerja atas nama senior, aku akan layani. Tapi kalau kamu mau berteman, terima kasih. Aku tidak butuh. Masih lembur? Hai Yuan, kamu benar-benar tidak ada kerjaan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Aku tahu aku salah. Katakan saja. Bagaimana caranya agar kamu memaafkanku? Pertama, menurutku itu tidak perlu. Kedua, kalau kamu punya pikiran lain tentangku, aku sarankan jangan. Terakhir, aku sudah menikah. Aku sangat mencintai suamiku. Jauh-jauh dariku. Aku ini wanita baik-baik. Minggir. Gadis yang baik. Sayang sekali. Kamu juga gabut ya? Bukan mau atau tidak mau, tapi tidak mau. Masih mau kerja tidak? Tidak mau. Mau. Ayo. Jauh-jauh dariku. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa terus menghindariku? Tidak apa-apa. Aku cuma mimpi. Mimpi buruk. Mimpi burukmu apa urusannya denganku? Apa yang kulakukan padamu dalam mimpiku? Tidak apa-apa. Ayo naik mobil, aku antar. Tidak perlu kau antar. Suamiku akan mengantarku pulang. Wah, menikah muda ya. Sulit dipercaya. Karena Nona Lin tidak mau memberiku muka. Kalau begitu, aku pergi dulu. Berikan tanganmu padaku. Dengan begini, kau tidak akan mimpi buruk lagi. Oh, kalau begitu, aku lembur dulu. Malam ini. Setelah pulang kerja, aku akan menunggumu pulang bersama. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ada pengumuman. Minggu ini, semua karyawan Departemen Desain akan dievaluasi. Bentuk evaluasi tidak terbatas. Bagi yang tidak lulus evaluasi, akan disesuaikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perusahaan.
Desainmu ini sederhana tapi mendalam. Hanya saja kurang sentuhan magis. Manusia merawat perak, perak merawat manusia. Aku memang selalu merasa ada yang kurang. Orang itu, kadang kalau lagi tidak ada inspirasi, jangan sekali-kali mendesain. Bagaimana kalau aku ajak kamu ke kota kecil untuk mencari inspirasi? Tidak perlu. Kurasa kamu lebih baik menyelamatkan dirimu sendiri dulu. Menyelamatkan diriku sendiri? Kenapa? Desainer He, sudah bertahun-tahun, kebiasaanmu mengincar barang orang lain masih belum berubah. Apa kamu terlalu santai? Istriku, aku sendiri yang akan mengajaknya. Tidak perlu kamu khawatirkan. Kalau kamu terlalu santai, bagaimana kalau kamu yang mengurus proyek Belanda itu? Aku sudah bosan di Belanda itu. Aku tidak mau. Chun Chumian! Berani-beraninya kamu. Kamu sudah cukup lama di sana. Biarkan aku yang pergi. Orang tua itu, kamu tahu sendiri kan bagaimana wataknya? Aku tidak mau pergi. Dan kamu, dasar bocah. Kamu di sini enak-enakan memeluk wanita cantik. Nyaman sekali. Biarkan aku yang pergi. Wanyi kecil, aku beritahu ya. Orang ini hatinya jahat sekali. Kamu harus hati-hati. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Hah? Jadi kamu tahu aku dan dia. Kamu sengaja ya? Bukan. Aku mengenalnya sejak kecil. Aku hanya ingin melihat apa niatnya mendekatimu. Apa sebenarnya yang dia rencanakan. Kun Chumian, kamu senang sekali mempermainkanku ya? Maafkan aku dong. Aku salah. Pergi sana. Oh. Sudah pulang? Sudah selarut ini belum tidur. Aku menunggumu. Aku sudah siapkan makanan untukmu. Aku harus menyelesaikan proyek ini dengan serius. Aku ingin semua orang tahu. Aku, Lin Wanyi, bukan cuma pajangan. Biarkan mereka lihat kemampuanku. Pasti bisa. Kalau begitu, lanjutkan saja. Berapa umurnya? Bagaimana kondisi keluarganya? Apa pekerjaan orang tuanya? Punya mobil dan rumah tidak? Berapa anggota keluarganya? Jangan sampai ada kebiasaan buruk lagi. Dia punya mobil. Oh iya, dia punya mobil. Sehat walafiat. Kamu tahu tidak? Aku jauh-jauh terbang ke sini demi kamu, meninggalkan berondongku yang manja itu. Kamu cuma bilang ini padaku? Otakmu kemasukan air ya? Berani-beraninya kamu main nikah dulu, cinta kemudian denganku. Kamu tahu tidak, nikah kilat risikonya sebesar apa? Pria ini tidak bisa diandalkan. Sepupu besar bibi ketigaku itu kan, dengan seorang pria, baru kenal beberapa hari, sudah ngotot mau menikah. Sepupu itu hamil. Pria brengsek itu selingkuh dan kabur. Pria brengsek itu selingkuh dan kabur. Lagi pula, kamu cari yang lebih mapan dong. Setidaknya yang di ibu kota provinsi, malah di kota kecil. Buat apa sih? Memangnya kenapa lagi? Ini semua karena ibuku. Aku sudah lari sejauh ini. Cakar ibuku masih bisa menemukanku.
Kamu kenapa? Ibuku mengerikan. Dia sudah gila. Ibuku mengerikan sekali. Dia sudah gila. Lagi pula, bukankah ini hanya pernikahan? Menikah dengan siapapun sama saja. Aku tidak bisa menuruti keinginannya. Aku tidak mau. Ibuku meninggal lebih awal. Tidak ada yang mengurusku. Untungnya aku tidak bisa punya masalah keluarga sepertimu. Jadi aku tidak punya masalah sepertimu. Ini. Boleh juga. Ganteng juga ya. Halo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chun Chu Mian. Saat ini bekerja di Jiangcheng Group, rumah sewa. Lalu saya membeli sebuah mobil. Saya punya adik laki-laki di rumah. Ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Bisa langsung tanyakan pada saya. Bagaimana kamu dan Wanyi bisa kenal? Ayo, Pak. Kami bertemu secara kebetulan di stasiun. Bisa dibilang, kami bertemu cinta di tikungan. Wah, kamu hebat juga. Cepat sekali. Kamu berhasil menaklukkan Wanyi kami. Kalian teman kuliah? Iya. Kami sudah kenal sejak lama. Apa karakternya dulu juga seperti ini? Tidak bisa diungkapkan. Oh iya, aku belum tahu namamu. Namaku Ki Hwan. Aku sudah cukup minum. Kami ada urusan, jadi kami pergi dulu. Apa ini? Siapa yang memberimu? Bukan urusanmu. Permisi, di mana meja kerja Chun Chu Mian? Kamu mencarinya. Dia tidak satu tempat denganku. Aku akan mengantarmu menemuinya. Dia bukan dari departemen penjualan. Kenapa dia tidak satu kantor dengan kalian? Dia berbeda dari kami. Aku tidak punya maksud lain. Cepatlah menikah, aku tidak sabar. Aku juga masih muda. Kamu juga masih muda. Kenapa buru-buru menikah? Aku sendirian di rumah. Kamu harus memberiku seorang anak. Nah, Anak Tante Su seumuran denganmu. Kalau saja dulu tidak bisa dipastikan apakah laki-laki atau perempuan, sudah lama kalian dijodohkan. Ma, aku sudah menikah. Apa? Nyonya, Nona Lin tadi mencarimu. Dia membawa sebuah kotak. Tapi dia sudah pergi lagi. Aduh, gawat. Menantu Nyonya pasti salah paham. Tunggu aku di rumah lama. menantu? Ya. Kun Chu Mian, dasar bajingan, brengsek, mesum. Lin Wanyi, Lepaskan aku. bisakah kamu tidak mendorongku? Kamu punya wanita lain, tapi masih bicara begitu. Kamu gila ya? Wanita apa? Menyembunyikan wanita di kantormu. Wanita di kantorku itu ibuku. Dia terus mendesakku untuk menikah. Jadi aku bilang padanya, aku sudah menikah. Lalu, kalian bilang mau punya anak? Itu karena dia ingin cucu. Ini apa? Apakah ini cincin yang kamu desain kemarin? Bagus tidak? Bagus. Aku suka. Kalau begitu, aku pakaikan untukmu. Jumieng. Jumieng. Bangun. Ibuku datang. Ibuku datang menemuimu. Ah, kamu. Aku bilang padanya kalau kami sudah menikah. Dia datang mendadak. Tolong kerjasama. Ibumu. Kumohon, tolong kerjasama. Tolong kerjasama. Kenapa ibu datang sepagi ini? Aku datang untuk menengok menantuku. Kamu pikir aku datang untuk menemuimu? Halo, Tante. Xiaoyu. Ayo. Cepat duduk. Kamu dan Jumian tidak pernah menengok Tante. Tante akhirnya bisa bertemu kalian. Aduh, mah. Itu makan dulu. Ada apa yang ingin ibu katakan? Bicarakan setelah makan. Baiklah. Kita makan telur dulu. Ini,
Aku ambil sendiri. Aku juga punya egg tart. Cepat-cepat makan egg tart. Oh iya, dan susu. Tunggu, aku ambilkan. Aku nggak tahu dia mau datang. Begini, Dia cuma mau menjengukmu. Kamu ngobrol saja dengannya. Nanti aku usir dia, oke? susu. Terima kasih, Tante. Ini. Minum. Apa yang Tante lakukan? Kok aku merasa familiar ya? Ah. Xiaoi, kalian sudah menikah selama ini. Kapan mau punya anak? Mak, Tante, kami masih muda. Sekarang belum berencana punya anak, kan? betul. Kami akan memikirkannya baik-baik. Masalah ini harus cepat-cepat. Iya. Baiklah, anak muda zaman sekarang. Kalian putuskan sendiri saja. Mah, mau apa lagi sih? Ya. Wanyi, sini. Ini gelang giok warisan keluarga kami. Tante, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini khusus untuk menantu perempuan. Tante pakaikan ya. Anak muda tidak pakai barang seperti ini. Tante bawa pulang saja. Aduh, Mah. Dengarkan saja, Wanyi ya. Baiklah, kalau begitu, Tante bawa pulang dulu. Ini kan akhir pekan. Tante tidak akan mengganggu kalian berduaan lagi ya. Berduaan? Bukan, Mah. Berduaan apa sih? Aku pergi dulu. Kalau begitu, sampai jumpa, Tante. Dadah. Dadah, Wanyi. Lain kali aku akan membawanya menemuimu. Baiklah. Ayo, Mah. Oh, Mah, lain kali kalau mau datang, bisa bilang dulu tidak? Anak nakal. Bersikap baiklah padanya. Aduh, iya, aku tahu. Pergi sana. Aku pergi ya. aku pergi ya. Oke, aku pergi ya. Oke. Hati-hati. Kamu ini kenapa sih? Misterius banget. Nanti juga kamu tahu. Sudah, sampai. Hari ini hari apa sih? Ulang tahunmu ya? Aku sudah lama tidak merayakan ulang tahun. Aku sendiri sampai lupa. Waktu itu aku melihat CV-mu. Jadi aku ingat tanggal ulang tahunmu. Ini kubelikan untukmu. Coba lihat, kamu suka tidak? Cantik. Selamat ulang tahun. Waktu itu aku sangat suka cincin yang kamu pesan. Jadi aku memesan satu lagi untuk diriku sendiri. Cantik. Apa yang kukatakan padamu waktu itu? Semuanya benar. Lin Wanyi, aku mencintaimu. Aduh, Kamu lihat tas di mejanya itu? Itu edisi terbatas global loh. palsu kali. Aku sudah beli tas bertahun-tahun, pasti asli. Terus coba tebak aku lihat apa? Dia itu sama si Chun dari departemen penjualan kita. Mereka ada hubungan apa ya? Dia mengantarnya pulang. Hubunganku dengannya itu apa? Memangnya perlu kalian ikut campur? Suamiku mengantarku pulang. Apa masalahnya? Lagi pula, sudah selarut ini, kalian gabut banget ya? Kami cuma gabut dan bergosip saja. Tidak seperti beberapa orang yang gabutnya setiap hari menggoda pria. Kamu tuh sudah punya suami. Kenapa setiap hari terus menempel pada desainer, he? Mata mana yang melihatku menempel padanya? Lagi pula, tas ini dibelikan suamiku. Kenapa? Suamimu tidak membelikanmu tas ya? Tas seharga 200-300 ribu yuan, apa dia mampu membelinya? Betul. Memangnya kenapa?
Kalau tasnya 200-300 ribu yuan, suamiku mencintaiku. Apapun yang kuinginkan, dia akan membelikannya untukku. Kalian setiap hari. Ternyata kamu peduli juga padaku. Kenapa? Apa aku ayahmu? Kamu berbakti sekali. Kamu. Lihat, orang ini. Siapa dia sih? Sajang, Kamu beli baju ini di mana? Bagus sekali. Kirim linknya padaku. Bagas. Penilaian tinggal beberapa hari lagi. Masih saja bercanda di sini. Departemen Desain Sang Cheng. Tidak sembarang orang bisa masuk. Apa yang dia katakan? Memang lebih enak didengar daripada nyanyian. Hanya saja aku tidak tahu beberapa orang. Apakah kemampuan tangannya lebih baik daripada kemampuan bicaranya? Penilaian desain kali ini, desain terbaik adalah kalung Merkuri milik Lin Wanyi. Kenapa dia? karena ini. Kamu mencuri hasil karya orang lain. Kalau bukan karena rekaman CCTV, apa kamu akan langsung bilang Lin Wanyi yang mencuri darimu? Aku sudah tahu ada yang tidak bisa menahan diri. Tidak kusangka kamu sendiri yang masuk perangkap. Yang di ponsel itu draft awal. Draft final sudah lama kuserahkan. Asisten Wang, bagaimana harus bertindak? Tidak perlu kubilang lagi kan? Zhou Yuying dari Departemen Desain, karena sengaja menjiplak hasil karya orang lain, dipecat. Aku ini pacar Qin Zhou, putra Direktur Qin. Kalian berani sentuh aku. Apa kau tidak tahu kalau Cindong sudah dipecat? Tapi Jiang Cheng Group tetaplah milik keluarga Qin. Tetap keluarga Qin yang berkuasa. Kalau begitu, aku ingin lihat. Apakah aku, Presdir Jiang Cheng Group ini, berkuasa atau tidak? Kau bilang kau prestir ya prestir. Aku juga bisa bilang aku Nyonya Besar Chun. Aku tidak tahu Nyonya Besar Chun masih semuda ini. Tante, Anda datang. Kalau aku tidak datang, istri Presdir Chun ini sudah digantikan. Sekarang, segera pergi dari sini. Wah, mata pandamu sudah muncul. Ayo, kutemani perawatan kecantikan. Bukan. Tante, aku masih kerja. Tidak enak kan? Anak bodoh, kerja apa sih? Aku yang putuskan. Ayo, temani aku. Ayo. Katakan saja. Karena kamu tidak mau pulang, aku terpaksa menyuruh mereka datang menemuimu. Aku sudah menikah. Lin Wanyi, apa kamu benar-benar menganggap ibumu bodoh? Kudengar sekarang kamu mendesain lagi. Kenapa kamu selalu suka mencampuri hidupku? Jangan sampai kamu jatuh tersungkur baru sadar. Itu juga bukan urusanmu. Urusanku. Aku yang putuskan. Nona Lin masih sama seperti dulu. Sangat cantik. Namaku Sheni. Kamu sudah dengar kan? Aku sudah menikah. Halo, aku Chun Chumian, suami Wanyi. Sekarang kamu percaya kan? Aku benar-benar sudah menikah. Hidupku ada di tanganku sendiri. Permisi. Kak Simu, tolong lihat beberapa desainer ini. Mereka semua adalah desainer top di dunia desain domestik. Desain para desainer ini memang bagus, tapi aku merasa masih ada yang kurang. Mercury, Lin Wanyi, Presdir Shen, silakan masuk. Saya ingin mengadakan pameran perhiasan perak. Butuh seorang kureto yang cakap. Lin Wanyi, Dia tidak cocok. saya serius ingin bekerja sama dengan Anda. Pergi ke departemen desain. Pilih 2 desainer hebat untuk Presdir Shen. Semuanya. Presdir Chun. Apa Anda takut? Kalau begitu, saya akan bicara langsung dengan Nona Lin. Saya akan bicara langsung dengan Nona Lin. Presdir Shen. Silahkan ke sana. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Patah tulang butuh 100 hari untuk sembuh. Kamu tetap harus hati-hati.
Kamu benar-benar sama persis seperti waktu kecil ya, Kak Lin. Kamu benar-benar sama persis seperti waktu kecil ya, Kak Lin. Kamu si kayu kecil? Ternyata kamu ya. Dulu waktu kecil, kamu kan selalu ingusan terus. Gadis memang berubah banyak setelah dewasa. Pria juga berubah banyak setelah dewasa. Dasar anak kecil. Aku sudah 26, Kak. 26 kenapa? Dulu waktu kecil, bukannya kamu selalu aku pukuli sampai babak belur? Kamu masih berani bilang begitu. Waktu itu, kamu kan menjatuhkanku ke tanah. Lalu memegang tanganku sampai bahuku terkilir. Ibuku sampai ketakutan setengah mati, makanya dia buru-buru mengajakku pindah rumah. Kalau kamu, kenapa kamu bisa ada di sini? Ya, karena ibuku. Aku ingin jadi desainer. Tapi ibuku memaksaku ke luar negeri untuk belajar keuangan. Dia sudah menyiapkan jalan untukmu, membantumu menghemat bertahun-tahun. Sudah. Si kayu kecil, jangan bicara lagi. Aduh, Lin Wani, jangan panggil aku si kayu kecil. Aku tidak kecil. Kamu tidak kecil. Kamu tidak kecil. Sudah, jangan tertawa. Serius nih. Aku berencana mengadakan pameran perak di sini. Aku ingin kamu bantu mendesainnya dan merencanakan. Aku tidak bisa melakukan itu. Sudahlah. Aku tidak bisa melakukan itu. Sudahlah. Ah, kakak baik, tolong bantu aku dong. Lagi pula, pameran perencanaan kali ini akan ada banyak desainer terkenal. Kamu bisa berinteraksi dengan mereka. Siapa tahu Bibi akan setuju kamu jadi desainer. Baiklah, aku coba. Kalau gagal, jangan salahkan aku ya. Kalau begitu, bolehkah aku mengantar Nona Lin pulang sekarang? Aku ingin memberimu pekerjaan. Pekerjaan apa? Jadi asisten kakak iparmu. Kenapa harus aku? Aku Chun Chuye, lulusan universitas ternama, dan kemampuan desainku sama sekali tidak kalah darinya. Aduh, kalau begitu, sepertinya mobil sport model terbaru ini hanya akan kukendarai sendiri. Hah, Kak? Kapan aku mulai? Sekarang. Siap. Ingat, awasi Shen Yi itu. Kakiku terkilir sedikit. Biarkan dia mengantarku pulang. Halo Presdir Chun, kita bertemu lagi. Dia teman mainku sejak kecil. Si kayu kecil, teman baikku. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun, kita masih bisa bertemu. Dan banyak kesalahpahaman terjadi. Ayo, pergi. Kami teman masa kecil loh. Ayo, pergi. Kami teman masa kecil loh. Terima kasih, Presdir Shen, sudah mengantar istriku pulang. Tempatku tidak besar, jadi tidak perlu kuantar. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Kakak, ingat apa yang kubilang padamu. Kau tidak berniat mengantarku. Kakiku terkilir, tidak nyaman. Kun Chumian, kau antarkan dia. Cepat sana. Sana. Baik, aku akan, atas nama istriku, mengantarmu. Kau tiba-tiba mendekati Wanyi. Sebenarnya mau apa? Apa Presdir Shen tidak tahu kalau Wanyi itu istriku? Kau hanyalah orang baru. Aku dan dia sudah saling kenal sejak lama. Lagi pula, siapa yang akan jadi istrinya nanti? Belum tentu. Kalau kau berani pada Wanyi, berpikir macam-macam, aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kau sudah pulang? Kenapa pergi lama sekali? Tidak apa-apa. Aku pergi mengobrol sebentar dengan teman masa kecilmu. Si kayu kecil imut banget kan? Hanya kau yang menganggapnya imut. Aduh, jangan begitu padanya dong. Dia teman main terbaikku waktu kecil. Si kayu kecil waktu kecil tidak suka bicara. Waktu aku baru mengenalnya, aku kira dia bisu. Dan dia waktu kecil pendek banget. Bahkan tidak setinggi aku. Aku suka sekali menggodanya. Dan dia waktu kecil pendek banget. Bahkan tidak setinggi aku. Aku suka sekali menggodanya. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Aduh, jangan marah dong. Shen Yi itu, dia cuma teman baikku. Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Percayalah padaku. Jangan marah lagi ya. Lalu dia mencarimu untuk apa? Dia bilang dia ada pameran. Dia ingin aku bantu desain dan rencanakan. Kamu setuju?
Iya, aku pikir kita kan teman baik. Jadi aku setuju. Tidak apa-apa kan? Jangan marah dong. Hari ini aku akan masakan untukmu. Kamu? Jangan remehkan aku. Hari ini aku akan tunjukkan keahlianku. Kamu sedang masak apa? Kenapa aku mencium bau aneh? Mie tomat telur. Aku coba ya. Benar-benar mie tomat telur. Lihat, mie tomat telur ini pasti membuatmu terpesona. Bagaimana kalau kamu makan duluan? Hei, ini khusus kubuat untukmu. Aku baru selesai mandi, belum terlalu lapar. Kamu makan duluan. Jangan sia-siakan niat baikku ini. Harus dimakan. Makan yang banyak. Astaga. Lumayan enak juga. Kamu sedang melihat apa? Menarik ya? Bagus. Tidak melihat apa-apa. Kenapa? Tidak enak ya? Coba deh. Mana mungkin tidak enak? Aduh. Lin Wanyi. Kamu memenangkan juara pertama di kompetisi desain terakhir. Kerjamu juga selalu serius dan teliti. Jadi, kami sudah berdiskusi dan memutuskan Untuk menyerahkan proyek ini padamu. Terima kasih, manajer. Aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Dia kan karyawan baru di perusahaan. Apa karena dia istri presdir, jadi dia dapat proyek ini? Siapa yang tahu? Aku memenangkan juara pertama di kompetisi desain ini. Kamu? Kamu punya apa? ini adalah keputusan yang sudah didiskusikan oleh atasan. Dan Lin Wanyi juga yang dipilih oleh klien. Kalian semua sebaiknya jangan banyak bicara lagi. Cepat kembali bekerja. Nona. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar perusahaan Anda sangat hebat dalam desain. Jadi saya ingin datang dan melihat-lihat. Apakah ada desainer yang cocok? Anda butuh untuk acara apa? Anda mau bahan apa? Perhiasan atau berlian? Anggaran saya terbatas. Jadi saya ingin mendesain perhiasan perak. Maaf Nona, kalau anggaran Anda terbatas, saya sarankan Anda langsung saja ke studio kecil atau beli perhiasan perak yang sudah jadi. Kalau Anda tidak keberatan, saya bisa bantu mendesainnya. Lin Wanyi, anggarannya tidak banyak. Tidak akan menghasilkan banyak uang. Menghasilkan uang atau tidak, itu urusan saya sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Sepertinya manajer belum tahu kalau kamu menolak pelanggan, kan? Mau ku bantu beritahu dia. Kalau kamu mau terima, terima saja. Apa urusannya denganku? Anda tidak keberatan. Anggaran saya rendah dan hanya ingin mendesain satu perhiasan perak? Desain itu tidak memandang status. Lagi pula, orang biasa juga bisa punya perhiasan yang mereka suka. Kak, ada apa mencariku? Kamu sudah kembali beberapa waktu, kan? Ya. Aku ingin memberimu pekerjaan. Pekerjaan apa? Jadi asisten kakak iparmu. Kenapa harus? Aku, Chun Chuye, juga lulusan universitas ternama. Lagi pula, kemampuan desainku sama sekali tidak kalah darinya. Kalau begitu, sepertinya mobil sport model terbaru ini hanya aku sendiri yang akan mengendarainya. Kak, kapan mulai bekerja? Sekarang. Gaya mewah minimalis ini memang terlihat berkelas. Kenapa yang gaya Tiongkok tidak? Ini warisan leluhur kita. Dan juga cocok dengan perhiasan perak. Terima kasih atas kerja kerasnya, Nona Lin. Terima kasih. Kakak ipar. Aku juga suka bunga ini. Bagaimana kalau kau berikan padaku saja? Ambillah kalau begitu. Lagi pula aku tidak punya tempat untuk meletakkannya. Oke. Bagaimana? Aku ingin menambahkan beberapa elemen Tiongkok. Hanya saja aku tidak tahu, apakah itu akan memengaruhi gaya keseluruhan pameran? Pameran ini kuserahkan padamu. Kau punya wewenang penuh. Kau ingin bagaimana, lakukan saja.
Katakan saja, kau sebenarnya ingin apa? Agar kau mau menjauhi Lin Wanyi? Presdir Chun, aku dan dia teman masa kecil. Tidak bisa menjauh. Sudah kubilang, asal kau menjauh darinya, apapun yang kau mau akan kuberi. Apa? Apapun yang ku mau. Bisa. Kalian bicara apa? Bukan apa-apa. Aku cuma bercanda dengan Presdir Chun. Kenapa kau kemari? Ini kan sudah waktunya makan. Tadi pagi aku membuat sup. Koba ini. Hebat sekali. Presdir Chun, silakan nikmati. Aku pergi dulu. Dadah. Oh ya, Presdir Chun. Makan yang banyak ya. Kau coba dulu. Bawa rancangan ini ke Presdir. Laporkan situasi pekerjaan kita akhir-akhir ini. Datang. Presdir Kun, si kecil ini datang untuk melaporkan pekerjaan. Nakalnya. Cepat kemari. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku dengar dari Cuye, kau terlalu sibuk bekerja akhir-akhir ini, sampai tidak makan dengan benar. Benar kan? Aku sudah makan. Lihat ini apa? Aku belikan kue kesukaanmu. Ini terlalu banyak. Kita makan berdua. Coba deh. Enak. Oh iya, si kayu kecil itu benar-benar masih sama seperti waktu kecil. Tidak punya pendirian sendiri. Aduh, orang itu bisa berubah kok. Menurutku, kamu jangan terlalu percaya padanya. Kalau begitu, kamu juga tidak bisa dipercaya. Aku juga tidak kamu percaya ya. Halo, Simu. Aku sekarang di kantor Presdir. Langsung ke sini saja. Simu, kamu datang. Ini Chun Chu Mian. Dia suamiku. Kalau ini, Li Simu. Aku tahu, bintang besar kan? Perusahaan kami juga merasa terhormat bisa bekerja sama denganmu. Kakak ipar, aku datang untuk membantumu. Chu Ye. Aku akan memperkenalkanmu. Ini Li Simu. Dia adalah klien desain kita kali ini. Dia Chun Chu Ye. Halo, Halo juga, cowok ganteng. kamu juga cantik. Dan cukup imut. Sudah, jangan menggodanya lagi. Pinjam istrimu sebentar. Kakak, Ini markas rahasiaku. Ini bukan markas rahasia lagi. Lihat, banyak orang di sekitar sini. Lagi pula, terakhir kali aku dan Chumian juga ke sini. Tepat di depan sana. Iya, Semuanya sudah berubah. Tidak ada rahasia lagi. kalau begitu, aku akan memberitahumu rahasiaku. Aku sudah jatuh cinta pada Chun Chumian. Itu sudah kuduga sejak lama. Itu juga bukan rahasia lagi. Kalau begitu, kamu mau dengar rahasiaku? Kalau kamu mau cerita, aku mau dengar. Sejak kecil, hal yang paling kutakuti adalah pulang ke rumah. Ayahku, seorang pemabuk dan penjudi. Setiap malam pulang ke rumah selalu memukuli orang. Setiap kali dia memukulku, aku lari ke sini. Di sini, aku menikmati angin. Melamun. Semuanya sudah berlalu. Terima kasih, Wanyi. Kamu sudah pulang. Sudah selarut ini, kenapa kamu belum tidur? Takut kamu lapar karena pulang terlambat, jadi aku siapkan makan malam. Memang agak lapar. Kalau begitu pas. Ayo. Kamu duduk saja, tunggu sebentar ya. Tang Yuan. Makan selagi hangat.
Enak? Oh ya, desainmu itu sudah selesai. Apa cukup waktu kalau kamu mengerjakannya sendiri? Desain kali ini, aku berencana menggunakan perak. Kalau ukiran perak, agak repot kalau memukulnya sendirian. Oh iya, lupa kirim desain ke Simo. Simo, gambarnya sudah kukirim ya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku suruh Chun Chuye bantu kamu? Boleh. Halo, Simo. Desainnya, sudah kulihat. Ini persis seperti yang kuinginkan. Kita pakai desain ini saja. Aku sudah tidak sabar melihat hasilnya. Kalau begitu, sudah final. Besok aku ke studio. Biar aku yang urus obornya. Kamu yang bilang, aku yang kerjakan. Hati-hati ya. Sentuh lingkaran ini. Pelan-pelan. Siapa yang pesan makanan? Aku. Makan dulu saja. Aku tidak terlalu lapar. Kalian makan duluan saja. Aku harus selesaikan pekerjaan ini. Baiklah, kalau begitu aku temani kamu. Kakak ipar, makan saja masih pamer kemesraan. Aku sudah kenyang. Ya ampun, cantik banget. Kamu suka? Aku sayang banget sama kamu. Kalung ini, kami butuh beberapa hari untuk membuatnya. Kalian sudah bekerja keras. Bagaimana kalau kita rayakan? Makan hotpot saja gimana? Ayo, bersulang. Jangan minum lagi. Mereka semua sudah pergi. Aku bilang ya, kamu bohong padaku. Kalau kamu cuma pegawai biasa di perusahaan. Itu belum selesai. Sudah. Cepat tidur ya. Kun Chu Mian. Jangan pergi. Kun Chu Mian. Jangan pergi. Kun Chu Mian, kok bisa? Kok bisa kamu tidur di ranjangku? Bukan, kemarin itu kamu. Diam. Cepat pergi. Aku pergi. Aku tidak akan minum lagi nanti. Penampilan malam ini sangat memukau. Terima kasih. Penampilannya juga sangat cantik. Terutama perhiasan yang dikenakan ini. Penggemar malam ini mungkin akan mencari barang serupa di berbagai platform lagi. Perhiasan ini seharusnya sulit ditemukan di pasaran. Ini saya pesan khusus dari desainer. Desainer yang mana yang merancang perhiasan secantik itu? Rahasia. Wah, pasti mahal ya. Bintang besar wanita. Kamu datang untuk apa? Sudah jadi bintang besar wanita. Lalu, tidak butuh ayahmu lagi. Mau aku bocorkan sesuatu? Sekalian, biar kamu makin terkenal. Kalau begitu, kita berdua tidak akan bisa hidup tenang. Sampai jumpa, putriku sayang. Momo, penampilanmu malam ini sangat luar biasa. Selamat ya. Terima kasih, Wanyi kecil. Sini, kakak cium ya. Aku akan menciumnya. Presdirkun, tahun depan pinjam istrimu sehari dong. Aku ingin mengajaknya pergi belanja denganku. Oke, aku antar kalian. Aku benar-benar lelah. Tidak kuat jalan lagi.
Bagaimana kalau aku telepon Cumian, minta dia antar kita pulang? Aku juga. Tapi kalung tadi, aku sangat menyukainya. Bagaimana kalau kamu tunggu aku sebentar? Kalau begitu, aku tunggu di sini ya. Tunggu aku! Nih, lihatlah. Siapa ini? Bukankah itu gadis lisimu? Ini jauh lebih berharga daripada putrimu itu. Dia adalah istri Presidir Jiang Cheng Group. Berapapun uang yang dia inginkan, suaminya harus memberikannya. Oh, istri Presdir. Lepaskan aku. Kalau ada pesan terakhir, cepat katakan sekarang. Oh, benar. Nanti kalau sudah di bawah sana, masih ada kesempatan kok. Kalian siapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Kalian mau uang? Aku punya banyak. Keluarga Chinku tidak kekurangan uang. Apa kau ingat Chinmu dan Chinlin? Jika ada apa-apa, segera telepon aku kembali. Sun Cumian, bukankah kau bilang akan melindunginya? Pria macam apa kau ini? Untuk apa kau kemari? Apa urusanmu? Untuk apa aku kemari? Jika aku tidak datang, kau akan seenaknya menyakiti Wanyi. Kalian jangan bertengkar. Sekarang kita harus memikirkan cara menyelamatkan Wanyi dulu. Di mana Wanyi? Di mana? Li Guangming. Dia pasti mengincarku. Li Guangming. Di mana dia? Aku tahu di mana. Cumian. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku tidak akan segan-segan. Li Guangming, kenapa kau selalu melakukan hal-hal seperti ini? Ini semua karena kau, gadis sialan. Lepaskan dia. Jika ada apa-apa, hadapi aku. Kau mau uang? Atau perusahaan? Atau nyawaku? Aku mau semuanya. Aku rasa kalian tidak tahu siapa aku kan? Itu tidak penting. Yang penting adalah ayahku. Ayahku, Chinmu, karena dia dipecat olehmu. Adikku, Chinlin, juga karena dia saat depresi, tertabrak mobil, dan meninggal. Nyawa kalian, aku akan mengambil semuanya. Nyawa kalian, aku akan mengambil semuanya. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Jika kau berani menyentuhnya sehelai rambut pun hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Bang, kau mau uang kan? Jika kau melepaskannya, berapapun yang kau minta, akan kami berikan. Ayahmu bukannya ingin Jiang Cheng Group. Aku akan segera mengalihkannya padanya. Sepertinya aku memang bertaruh dengan benar. Wanita ini memang berbeda bagimu. Hati-hati, Kun Cumian. Tidak ada jalan keluar. Lin Wanyi? Lin Wanyi? Wanyi, kamu sudah bangun. Kalian siapa? Ini di mana? Kalian mau apa? Ini aku, Chun Cumian. Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Aku mau pulang. Wanyi, Jangan sentuh aku. Wanyi, kamu kenapa sih? Jangan mendekat. Ayo, Xiaoyi. Tenanglah. Kamu sebenarnya mau apa? Kalau kamu mau uang, aku akan suruh ibuku mengirimkannya sekarang. Jangan sakiti aku ya. Ini aku. Ini aku. Aku suamimu. Kamu suamiku? Aku suamimu. Kamu suamiku? Aku sama sekali belum menikah. Kamu bilang kamu suamiku. Tidak tahu malu. Aku memang suamimu. Jangan takut, Xiaoyi. Kamu bilang iya. Ya iya. Buktinya mana? Ada. Wanyi, istirahatlah. Nak. Jangan terlalu sedih. Wanyi hanya sedikit terkejut. Setelah dia pulih, dia pasti akan mengingatmu. Kamu istirahat sebentar. Pergi jaga Cuncuye dulu. Aku mau beli iga membuat sup. Kamu jangan memprovokasinya lagi.
Hei, Untuk apa kamu datang lagi? Aku datang menjenguk Kalin. Apa kamu tidak tahu dia istriku? Wan Yi adalah teman bermainku sejak kecil. Dia terluka, tentu saja aku datang menjenguknya. Kak Lin, aku datang menjengukmu. Kakak datang menjengukmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? tidak ada yang serius. Hanya saja, kepalaku masih sedikit pusing. Kamu sudah menjenguknya? Wani butuh istirahat sekarang. Kamu bisa pergi. Kakak, terlalu banyak orang di sini. Itu juga mengganggu istirahatmu. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menjengukmu lain kali. Kakak, terlalu banyak orang di sini mengganggu istirahatmu. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menjengukmu lain kali. Yang paling dibutuhkan Wanyi sekarang adalah istirahat. Kamu datang menjenguknya di saat genting begini. Aku rasa kamu tidak punya niat baik. Apa hanya kamu saja yang khawatir saat Wanyi mengalami musibah? Dia jadi begini. Bukankah itu karena kamu? Kesalahanku, aku akan menanggungnya sendiri. Sudah aku bilang, dia butuh istirahat sekarang. Bisakah kamu tidak membuatnya stres lagi saat ini? Kenapa Wanyi terluka? Kamu lebih tahu dariku. Aku justru ingin membawanya pergi dari tempat yang penuh masalah ini. Lin Wanji adalah istriku. Kami sudah menikah secara sah. Kamu mau membawanya pergi? Jangan mimpi. Tolong sekarang, segera, menjauhlah darinya sejauh mungkin. Tapi kalau aku tidak salah lihat, apa Wanyi hilang ingatan? Apa maumu? Pertanyaan ini tidak perlu kujawab. Seharusnya kamu juga sudah tahu kan? Aku tidak akan membiarkan Wanyi mengalami kecelakaan lagi. Aku harus ke kantor untuk rapat. Kamu sendirian di rumah. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku pergi. Kamu itu. Wanyi, kamu bosan di sini ya? Aku ajak kamu jalan-jalan yuk. Wanyi, jangan takut. Aku cuma merasa kamu terlalu bosan. Kamu juga harus keluar jalan-jalan. Kamu masih ingat si kayu kecil? Si kayu kecil? Kamu tidak akan menyakitiku, kan? Aku coba mengajakmu jalan-jalan. Tidak akan melakukan apa-apa padamu. Setelah selesai, aku akan mengantarmu pulang. Oke? Terima kasih. Kalau begitu, tunggu aku sebentar di sini. Aku mau ambil tas. Oke. Nyaman sekali di sini. Masih ingat tempat ini? Tidak ingat. Lihat itu. Hari itu. Tepat di sini. Kamu salah tempat. Hari itu sama seperti hari ini. Langit biru, awan putih. Apa kamu masih ingat aku? Aku si kayu kecil. Kita tumbuh besar di halaman yang sama saat kecil. Karena aku tidak banyak bicara, kamu selalu menggangguku. Dan memberiku julukan si kayu kecil. Si kayu kecil? Bagaimana bisa ada orang bernama si kayu kecil? Wanyi, ikut aku kembali ke kota Jincheng. Tempat apa itu? Tempat ibumu berada, rumahmu, tempat kita pernah hidup bersama. Tapi ibu bilang tempatku sekarang ini adalah rumahku. Kalau begitu, apa Ibu Chun juga akan ikut pulang bersama kita? Wanyi. Kalian berdua masih berani datang.
Kalau bukan karena kalian berdua, bagaimana Wanyi bisa jadi seperti sekarang ini? Wanyi, lihat kalung ini. Apa kamu masih ingat? Ini yang kamu desain untukku. Ini juga yang paling aku suka. Ini rahasia kita berdua. Apa ini benar-benar aku yang desain? Wanyi, kamu nggak bisa cuma karena kalung ini langsung percaya omongan orang lain. Kemarilah. Presdirchun, apa kamu belum cukup menyakiti Wanyi? Kamu masih berani muncul di depannya. Sebelum kamu amnesia, Kita berdua. adalah pasangan paling romantis. Sebelum kamu amnesia, kita berdua adalah pasangan paling romantis. Wanyi, percayalah padanya. Kalian benar-benar suami istri. Maaf ya, aku benar-benar tidak ingat. Mulai sekarang ada aku. Aku akan selalu menemanimu. Lin Wanyi, aku Lisimu. Kamu harus ingat baik-baik. Masalah besar atau kecil, cari saja kasihmu ya. Simu. Presdirchun, maaf. Tadi terlalu bersemangat. Tidak bisa menahan diri. Mencium istrimu lagi. Kembalikan putriku. Sebagai seorang pria, bahkan tidak bisa menjaga wanitanya sendiri. Aku akan membawanya pergi. Ma, Wanyi, Ma, ayo. Mama mau bawa kamu pulang ke kota Cinceng. Wanyi. Tante. Wah, siapa ini? Berani sekali bicara. Menantu perempuanku, tidak bisa kamu bawa pergi begitu saja. Ayo. Mama bawa kamu pulang ke kota Cinceng. Wanyi. Tante. Wah, siapa ini? Berani sekali bicara. Menantu perempuanku, tidak bisa kamu bawa pergi begitu saja. Karena aku ibunya. Benarkah? Iya. Dia ibumu. Maaf ya, Besan. Mama Wanyi tersayang. Aku mau bawa putriku pulang ke kota Jinceng, Shenglin Group. Tidak mungkin putri keluarga Lin tidak bisa diurus dengan baik. Shenglin. Lin. Shu Xiyuan. Kamu ini, aduh. Waktu bulan Maret, aku menelponmu dari Milan dan bilang, anakku akan pulang dan ingin bertemu dengan seorang gadis. Aku. Song Tzu. Ini dia itu. Yang pulang dari Belanda. Tante Chun Chumian. Betul. Sun Chumian. Anakku menentangku. Justru karena aku mengatur kalian berdua bertemu, makanya dia kabur ke sini. Ini benar-benar takdir. Takdir ya. Sekarang, jangan-jangan kamu mau membawa menantuku pergi. Itu tergantung bagaimana dia bersikap. Sudah. Biarkan mereka berdua mengenang lebih banyak. Ayo, Besan. Kita jangan ikut campur. Ma, Kalau begitu, kalian ngobrol dulu. sudah selarut ini. Kenapa kamu belum tidur? Ada yang kupikirkan. Tidak bisa tidur. Kamu juga. Aku barusan mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Kok nangis sih? Aku tidak ingat.
Oh iya, aku punya cara agar kamu tidak mimpi buruk. Cara apa? Cabut sehelai rambutmu, lalu lilitkan di jari telunjukmu. Dengan begitu, kamu tidak akan mimpi buruk lagi. Apa cara ini benar-benar berhasil? Tentu saja berhasil. Aku pakai cara ini waktu kecil dan tidak pernah mimpi buruk lagi. Aku percaya padamu. Sudah larut, istirahatlah. Kamu juga. Kalau begitu, selamat malam. Dengan begitu, kamu tidak akan mimpi buruk lagi. Sedang membuat sarapan ya? Pagi ini makan apa? Nanti juga tahu. Tada! Wanginya enak sekali. Cepat coba. Enak. Kamu jago masak. Tapi kok kamu tiba-tiba masak mie hari ini? Kamu lupa hari ini hari apa? Hari ini hari peringatan apa? Atau ini ulang tahunmu? Ini ulang tahunku sendiri. Kamu bisa lupa begitu saja. Dasar bodoh. Aku jarang merayakan ulang tahun. Jadi aku tidak terlalu peduli. Sudah. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Cepat makan, minyak nanti lembek. Kun Shumian. Terima kasih sudah memasak mie panjang umur untukku. Aku jarang makan mie panjang umur. Terima kasih. Mulai sekarang, setiap tahun aku akan memasak mie panjang umur untukmu. Setiap ulang tahun, aku akan merayakannya bersamamu. Kamu benar-benar bisa selalu menemaniku? Aku pasti akan selalu menemanimu. Aku akan terlibat dalam semua halmu. Baik itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, aku akan selalu menemanimu. Terima kasih. Ini indah sekali. Ayo kita main ayunan. Oke. Meskipun dia sekarang amnesia, tapi sekarang kelihatannya lumayan juga. Setidaknya jauh lebih senang. Sekarang kita bisa bersaing secara adil mulai dari nol. Kami sudah menikah lama sekali. Apa yang bisa kamu pakai untuk bersaing denganku? Masa lalu sebenarnya tidak penting. Yang harus kita perjuangkan adalah saat ini. Shen Yi. Sudah datang? Cukup panjang tidak? Suka tidak? Kamu tidak apa-apa? Sebenarnya kamu mau apa? Tentu saja. Mengejar orang yang kusuka. Istri teman tidak boleh diganggu. Apa Tuan Sen tidak punya moral? Tapi kita bukan teman. Wani, apa kamu tidak merasa sedikit pun familiar dengannya? Betapa indahnya, betapa pentingnya hal itu. Kamu melupakan semuanya. Aku peringatkan lagi, jangan sampai kamu melupakanku. Apa aku melupakan terlalu banyak orang penting? Kamu bahkan lupa suamimu. Chun Chumian itu pria yang tampan dan menawan. Impian banyak gadis muda cantik. Kamu berhasil mendapatkannya. Sekarang malah lupa begitu saja. Dia tetap setia padamu. Itu membuat banyak orang iri. Coba katakan, apa kamu di kehidupan sebelumnya menyelamatkan dunia? Kamu tidak mungkin. Takut kan? Sejak kecil aku tidak tahu apa itu takut. Yang aku hormati Adalah pilihan Wanyi. Sekarang, siapa yang akan dia pilih masih belum jelas.
Shen Yi. Shen Yi. Mari kita bercerai. Mari kita bercerai. Kamu tetap tinggal di rumah ini. Aku akan mengambil barang-barangku. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Nanti kita ke kantor catatan sipil. Aku sudah membuatkan sarapan untukmu. Makan dulu, baru kita pergi. Tidak mau makan? Tidak usah. Kita pergi sekarang. Ayo. Wanyi, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Chu Ye, ke rumah sakit. Waktu berlalu begitu cepat. Iya, benar. Sudah setahun. Aku jadi ingin kembali ke kota Jincheng. Bagus. Kalau begitu, tahun ini kita pulang bersama. Hei, aku bilang, nona-nona sekalian, apa yang bagus sih dari pemandangan kuning di luar jendela itu? Apa yang bisa dilihat? Bunga-bunga sama setiap tahun. Tapi orang-orang berbeda setiap tahun. Pemandangannya tentu juga berbeda. Kalian ngobrol saja dulu. Shen Yi, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu padaku. Jika selama aku amnesia, aku telah menyebabkan sesuatu, dampak atau masalah, mohon dimaafkan. Tapi aku dan Chu Mian sudah menikah secara resmi. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ada lain kali, aku tidak akan membiarkannya lagi. Apa-apaan sih? Kamu masih ingin aku mencoba lagi? Bukan itu maksudku. Jangan sedih dong. Aku yang ditolak, jadi yang seharusnya sedih itu aku. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf. Pilihan apapun yang kamu buat, selama kamu bahagia, aku akan selalu mendukungmu. Oh ya, aku akan ke luar negeri. Ayahku berencana mengirimku ke perusahaan di luar negeri untuk belajar. Kalau begitu, kamu harus hati-hati ya. Dari kecil kamu memang ceroboh. Iya, tahu. Kenapa cerewet seperti ibu-ibu? Kakak ini benar-benar khawatir setengah mati padamu. Jam kerja. Siapa yang mengizinkan kalian main game? Oh, kukira siapa. Ternyata
Nyonya Presdir yang amnesia, dengar-dengar selingkuh dan cerai dengan Presdir. Urusan pribadiku, bukan urusanmu. Xiao Song, ada apa ini? Selama Anda amnesia karena kecelakaan, Presdir Chun fokus sepenuhnya pada Anda. Karyawan perusahaan hampir semua direkrut oleh Tian Yu Group. Ada apa sebenarnya? Kun Shumian mana? Dia kemana? Presdir menghilang. Tidak bisa dihubungi lewat telepon. Lokasinya juga tidak terlacak. Lalu, bagaimana dengan perusahaan? Selama Anda mengalami masalah, Presdir hanya fokus pada Anda. Tian Yu Group, yang sudah lama mengincar Chiang Cheng, membuat masalah di tambang dan pabrik pengolahan. Banyak pesanan tidak bisa diproduksi. Semua mitra membatalkan kerjasama. Bahkan mesin-mesin pabrik pengolahan diakuisisi oleh Tian Yu. Semua mitra membatalkan kerjasama. Bahkan mesin-mesin pabrik pengolahan diakuisisi oleh Tian Yu. Karyawan perusahaan juga banyak yang pindah ke Tian Yu. Lalu, bagaimana denganmu? Perusahaan sudah begini, Chun Chumian juga tidak ada. Kenapa kamu masih di sini? Sudah berapa lama saya mengikuti Presdir? Mungkin dia sedang mencari solusi, kan? Dia pasti akan kembali. Perusahaan, Anda kelola dulu. Saya pasti akan menemukannya. Kun Chumian, kamu sebenarnya pergi kemana? Oh. Bukankah ini Nyonya Presdir Chiang Cheng, Nona Ling? Dengar-dengar perusahaan hampir diakuisisi oleh Tian Yu Group. Urusanku tidak perlu kamu khawatirkan. Chumian hanya mengurus urusan pribadi. Menurutku, kamu lebih baik urus dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu sudah diurus oleh orang-orang Tian Yu. Bukankah kamu paling jago menggunakan Tritonit itu? Dengar-dengar, bos Tian Yu Group sudah hampir 60 tahun. Tapi bukan berarti tidak bisa, kan? Kamu masih bisa jadi istri Presdir kok. Bukan urusanmu. Kamu pikir kamu masih istri Presdir? Hentikan. Kamu pikir kamu masih istri Presdir? Hentikan. Kamu kemana saja? Maafkan aku. Aku terlambat. Aku menemui seorang senior. Ada sedikit masalah. Setelah selesai, aku langsung kembali. Jangan tinggalkan aku. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Aku tidak menjagamu dengan baik. Maafkan aku. Kita pulang. Ya. Di mana Chun Chumian? Sekarang perusahaan sedang krisis. Dia malah menghilang, meninggalkan kekacauan ini pada kita. Betul sekali. Manajer Wang, kamu sudah mengikutinya bertahun-tahun. Kenapa dia tidak memberitahumu saat kabur? Dia bahkan bisa meninggalkan wanitanya sendiri. Kabur sendirian. Apalagi kamu. Sekarang, Tian Yu Group mengirim pesan, mengatakan semua karyawan Chiang Cheng akan mereka rekrut. Gaji dan tunjangan sama seperti sebelumnya. Ayo ke Tian Yu. Apa kalian benar-benar berpikir Tian Yu Group akan menerima kalian? Kalian cuma sekumpulan anjing tak setia. Menjijikkan. Oke. Baiklah. Karena kalian punya pemikiran seperti itu, kelihatannya kalian sudah lama punya niat lain. Kurasa aku tidak perlu menahan kalian lagi. Silahkan pergi. Tidak bisa. Kakak, kalau kamu tidak kembali, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kenapa?
Kamu juga mau ke Tianyu? Aku sedang mencoba membuatmu terharu, tapi kamu tidak merespons. Tenang saja. Aku pasti akan membangun kembali perusahaan ini. Aku percaya padamu. Ayo, aku ajak kamu minum. Ada apa? Aku mau tunjukkan sesuatu. Kenapa gelang ini ada padamu? Waktu itu ibuku memberikannya padaku. Saat kamu benar-benar rela, baru bisa aku berikan padamu. Sekarang kamu sudah rela. Berikan tanganmu padaku. Shani bilang dia akan ke luar negeri besok. Dia butuh aku mengantarnya. Kita pergi bersama yuk. Pergi saja sendiri. Aku tidak mau. Pergi bersama dong. Dia kan sudah mau pergi. Pergi bersama. Kalau begitu, cium aku dulu. Ayo pergi. Nah, ini baru benar. Si kayu kecil. Kenapa kamu datang? Sudah menolakku. Masih saja membawa suami untuk memprovokasiku. Kamu sengaja ya? Ini, aku sudah janji padamu. Kalung yang kudesain sendiri. Pertemuan pertama kita tidak sempurna. Tapi sepertinya sudah takdir. Dari kenal, saling memahami, hingga saling mencintai, kita telah melalui banyak hal. Bersama-sama memahami makna cinta sejati. Tali sangat romantis. Semoga semua pasangan di dunia Semoga semua pasangan di dunia bersatu. Bersatu selamanya. menemukan orang yang tepat.